Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan, dia harus kembali dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terpenting dari apa yang kita simak tadi, ketika kita mengetahui bahwasanya manusia terjerumus dalam dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban seorang hamba yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan adalah dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan kebaikan, dia mengadakan perbuatan yang baik sesudah dia berbuat keburukan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah suatu perbuatan buruk dan engkau melakukan perbuatan yang baik. Para ulama menyebutkan melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk, yang pertama adalah dengan bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Seorang mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan setelah seorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan amal-amal kebaikan setelah dia melakukan suatu perbuatan dosa, suatu kemaksiatan atau suatu kesalahan. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia berbuat baik pada sisa-sisa umurnya, pada sisa-sisa kehidupannya, niscaya dia akan diampuni apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang dia tetap berbuat jelek ya pada sisa-sisa umurnya, maka dia akan diberi sanksi dari dosanya yang terdahulu maupun yang kemudian. Nah, hadis ini sebetulnya apabila seorang merenungkannya, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat dan ampunan yang besar kepada hamba-hambanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya, agar dia memanfaatkan umurnya atau pada sisa-sisa umurnya, sisa-sisa waktunya yang ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan di akhir-akhir kehidupannya akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosanya yang terdahulu. Tetapi barang siapa yang dia terus berbuat jelek, terus berbuat dosa dan maksiat di akhir-akhir kehidupannya, sampai mungkin naudzubillah min dzalik, di akhir dari kehidupannya dalam keadaan tetap berbuat dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka dia akan diberi sanksi oleh Allah terhadap dosa-dosa yang terdahulu dan yang dia lakukan di akhir kehidupannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.